Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Naila Fitrianti Ajriana Putri. Kali ini aku mau membahas etnografi studi tentang manusia dan budaya. Apa sih pengertian etnografi itu? Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosiokultural atau kultur sharing group tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seseorang etnografer tidak hanya mengamati namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang ditelitinya. Selanjutnya, asal-usul etnografi. Antropologi sebagai disiplin ilmu baru lahir pada abad ke-20. Pada masa awal munculnya etnografi, teknik yang dilakukan dalam mendapatkan data adalah wawancara dengan beberapa informan kunci, seperti orang tua yang banyak mengetahui tentang masa lampau pada suatu masyarakat. Tipe penelitian etnografi pada masa awal adalah informan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran masa lalu masyarakat tersebut. Ada juga jenis-jenis dan karakter etnografi. Jenis yang pertama yaitu etnografi realis. Tipe ini adalah tipe yang tradisional di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat signifikan karena mampu memberi pandangan yang dianggap objektif terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua, etnografi kritis. Tipe ini adalah yang lebih kontemporer di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosiokultural yang diteliti. Selanjutnya, karakteristik etnografi. Yang pertama, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Yang ketiga, berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium. Yang terakhir, menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen. Selanjutnya, tujuan etnografi. Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungan dengan kehidupannya, dan mendapatkan persepsi mengenai dunianya. Sehingga selain mempelajari masyarakat, etnografi juga berarti belajar dari masyarakat. Selanjutnya, Gilbert pernah berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu, namun kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi, dan dalam antropologi sosial, apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Selanjutnya ada syarat utama studi etnografi. Syarat utama dalam studi etnografi adalah peneliti itu sendiri harus hidup di antara objek dan subjek yang ditelitinya untuk waktu yang relatif cukup bagi si peneliti untuk dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya. Lalu, Woodward Gurdjieff juga pernah berpendapat bahwa budaya bukanlah suatu fenomena material, akan tetapi sebuah pengorganisasian atas benda-benda, manusia, perilaku, atau emosi yang dimiliki oleh manusia dalam pikirannya. Selanjutnya ada etnografi model Sparkley. Metode etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas dan mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memutuskan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupannya. Dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya masyarakat dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran anggota masyarakat tersebut, dan tugas sang peneliti adalah membawanya keluar dari pikiran mereka. Dan yang terakhir, ada etnografi dalam tradisi keilmuan Islam.
Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lain di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk terus ikut berkembang. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.